Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali. Tentunya dalam program kesayangan kita, ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat yang terlimpahkan kepada kita hingga hari ini kita dapat berkumpul dan mengadakan program ngaji bareng TVRI Sumatera Utara. Semoga acara kita hari ini mendapat cucuran limpahan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kita mengucapkan salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk terus bersalawat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Dan insya Allah di akhirat nantinya kita digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini Masya Allah kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik terkait dengan kehidupan kita sehari-hari tentunya, yaitu tentang indahnya tawakal. Kita sering mendengar bagaimana tawakal itu, kalimat-kalimat tawakal itu sering kita dengar dalam majelis ta'lim, dalam ceramah. Dan mungkin di antara kita ketika mendengar tawakal itu paham tapi tidak mengetahui maknanya secara hakiki. Tentu insya Allah nanti akan dibahas oleh narasumber kita terkait dengan tawakal ini. Namun sebelum itu kita sebagaimana yang kita saksikan dihadiri di studio ini ibu-ibu yang cantik-cantik, salihah, calon bidadari surga. Ya, insya Allah hidupnya berkah, keturunannya salih-salihah, anaknya kaya raya, ganteng dan cantik semua. Masya Allah, hutangnya tidak ada. Nampaknya lebih kencang amin hutangnya ya. Dan juga dihadiri oleh generasi muda Islam kita di sini juga nanti ada. Dan tadi sebagaimana disaksikan ada grup religi yang telah membimbing kita memimpin zikir kalimat thayyibah yang sangat syahdu. Kita perkenalkan satu persatu ini majelis ta'limnya. Sebelumnya saya ucapkan salam. Assalamualaikum ibu-ibu. Adik-adik assalamualaikum, adik-adik mahasiswa. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Masya Allah. Lahir batin sehat? Alhamdulillah. Walaupun cuaca hari ini mendung, tapi saya lihat semuanya semangat luar biasa. Ya, biasanya kalau hujan-hujan begini menguapnya lebih banyak. Iya, mengantuknya lebih banyak ya. Baik, sudah dipersiapkan yel-yelnya Ibu? Insya Allah. Jawabannya kurang meyakinkan. Nampaknya latihannya mendadak darurat ya. Oh iya, ketahuan ya. Kuat kali ngangguknya Ibu ya. Baik, kita ingin menyaksikan dulu bagaimana yel-yel yang sudah dipersiapkan. Yang pertama dari Majelis Ta'lim Al-Husna Medan Labuhan. Mana? Al-Husna? Al-Husna. Ya, silahkan. Yuk berdiri.
Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Majelis Taklim Al-Husna, Kecamatan Medan Marelan, Kelurahan Labuhan Deli. Kita dari mana? Dari Majelis Taklim Al-Husna, mengikuti pengajian TPRI. Semoga pengajian kami diberkahi. Selalu di hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Masya Allah, luar biasa semangatnya ya, sampai pakai gerak-gerak segala ya. Untung nggak bawa gendang kemari, Bu. Udah jadi grup nasid ya. Ngalah-ngalahi entertain kita jadinya. Baik, selanjutnya kita dengarkan yel-yel dari Majelis Ta'lim Ikhlasia Simpang Limun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmini Nasution dari pengajian Ikhlasia Simpang Limun. Maju terus. Semangat. Mari kita sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ngaji bareng TPRI, nyaman di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Masya Allah. Grogi ya Bu ya? Biasanya kalau latihan paling semangat ya, kepedean. Begitu di depan kamera groginya minta ampun ya. Sampai tadi gak ada geraknya, memang gak ada geraknya Ibu, hanya tegak berdiri aja ya. Gak ada ya. Iya, macam kena setrap saya tengok tadi. Tapi mungkin itu sebagai penghormatan karena salawat ya, ta'zim, sebagaimana marhaban. Biasanya kalau marhaban itu kan begitu masuk marhaban, mahallul qiyam, berdiri ya. Nah, insya Allah. Tapi berdirinya tadi saya tengok macam ragu-ragu. Ada yang udah mau duduk, udah bersalah-salahan kita duduk aja lah Bu. Untung tak bubar ya. Baik, Masya Allah. Selanjutnya dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Pasar Merah. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Wirda dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Pasar Merah dan sekitarnya. Akan mengikuti ngaji bareng dengan tema indahnya tawakal dan dimulai dengan sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar
bihi wasallim. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Masya Allah, luar biasa ya. Salawat tibbil qulub. Tibbil qulub apa artinya Ibu? Iya, artinya pengobat hati. Mudah-mudahan kalau membaca salat tibbil qulub, hati itu adem, tenang, lapang, luas, iya kan. Insya Allah luar biasa ya. Kalau dilakukan tibbil qulub tuh Ibu, 10-100 kali pun gak terasa kita. Ya kan, asalkan jangan gosong masakannya Ibu. Keasikan dia. Baik. Kemudian dari adik-adik mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Bagaimana, ada yel-yelnya? Ada? Oke, persilahkan. Masya Allah, tepuk tangan, Masya Allah ya. Ini latihannya hitungan detik Ibu. Nah, nggak sampai 1 menit. Iya, itulah kalau anak muda nih sekali digerakkan, gerak semuanya. Sekali diingatkan, ingat semuanya. Kalau ibu-ibu diingatkan, pada belupaan semua. Ya, Masya Allah, luar biasa. Dan selanjutnya ini adalah grup dari Hansip Entertainment, Masya Allah, luar biasa. Nanti kita akan dengarkan kembali salawat-salawat yang akan mengiringi di sela-sela dari segmen kita. Dan pemirsa, alhamdulillah kita akan mendengarkan tausiah terkait dengan indahnya tawakal yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Rudiawan Sitorus S.Phil MPMI. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah, bagaimana kabarnya, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, lancar kegiatan Ustaz? Alhamdulillah lancar dan sukses. Alhamdulillah, semoga dimudahkan Amin, dalam segala hal. Amin. Baik Ustaz, ini tema kita luar biasa menariknya Ustaz, terkait dengan indahnya tawakal ini Ustaz. Ini sering kita dengar tawakal, terkadang kita mendengarnya paham tapi sebenarnya tak paham. Iya. Hanya mengetahui tawakal, tapi bagaimana hakikat tawakal ini Iya. terkadang kebanyakan di antara kita tidak memahaminya. Ustaz, untuk muqaddimah dipersilahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang ada di studio, yang ada di rumah, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh kru yang ada pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia ini memiliki keterbatasan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memiliki kelemahan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melakukan usaha, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hasil semua usaha yang kau lakukan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang kita usahakan di dunia ini yang itu karena murni diri kita. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seseorang itu memiliki rasa dalam dirinya bahwa segala sesuatu di dunia itu pada akhirnya adalah takdir Allah juga, maka Allah akan berikan kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi orang yang tawakal itu, bunda sekalian, para pemirsa, bahwa orang yang tawakal itu tidak pernah mengalami yang namanya stres. Tidak pernah yang namanya galau. Sehingga statusnya di Facebook, di WA, di TikTok galau semuanya.
Ya Bunda, tidak kusangka. Wah, ternyata dia adalah pengkhianat katanya. Banyak sekali aku membantu dirinya, rupanya dialah yang menyakitiku selama ini. Kegalauan muncul. Ya, kalimat-kalimat putus asa muncul. Kenapa? Karena dia merasa bahwa semua yang dia lakukan itu adalah karena kekuatannya, karena kehebatannya, karena dirinya. Sehingga ketika dia banyak berbuat baik pada orang lain dan orang lain tidak berbuat baik pada dirinya, muncul rasa kekecewaan. Makanya ada ungkapan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, siapa yang berharap kepada makhluk Allah, maka dia sedang menyengaja kekecewaan untuk dirinya sendiri. Maka siapa-siapa saja yang berharap kepada manusia, maka dia sedang membuat kekecewaan pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena manusia itu berubah-ubah. Hari ini baik sama kita, besok dia yang paling jahat sama kita. Ya Bunda, datang ke rumah kita, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa? Ada apa Kak? Anakku butuh uang sekolah, aku butuh uang ini, boleh utang? Wah, akhirnya karena kasihan dihutangilah, diberikanlah hartanya kepadanya. Begitu dia sudah sukses, sudah punya ini, punya itu, kita datang, boleh saya minta utangmu? Wah, dia pula yang lebih sangar, dia pula yang lebih galak. Ya, akhirnya apa? Akhirnya muncul kekecewaan dalam diri kita. Sudah dibaikin, kok dia malah berbuat jahat pada saya. Kalau orang itu bertawakal sama Allah, maka bagi dirinya, apakah orang itu bersikap baik atau tidak, apakah hasilnya sesuai atau tidak, bagi dia tidak peduli. Kenapa? Karena semuanya dia serahkan kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyandarkan dirinya kepada Allah, siapa yang berharap kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah cukupkan. Allah cukupkan apa? Allah buat dia merasa puas dengan apapun hasilnya. Allah buat dia merasa cukup dengan apapun yang terjadi pada dirinya. Dia nggak peduli apa yang terjadi pada dirinya, karena dia mengatakan, ya Allah, takdirmu juga lah yang terbaik. Bunda, sudah dibuat undangan, gedung sudah disewa, sewanya bukan main, 150 juta. Undangan sudah pada datang, Tuan Kadi sudah datang, mempelai perempuan dandannya sudah, Masya Allah, ya. IO sudah siap semua. Rupanya mempelai prianya nggak datang-datang. Masuklah telepon, mohon maaf, pernikahan dibatalkan. Bagaimana perasaan? Kalau tidak bertawakal sama Allah, akan terjadi kekecewaan, stres, akan viral kemana-mana. Akan muncullah berbagai macam kekecewaan yang membuat dirinya akhirnya terluka, membuat dirinya akhirnya rugi. Tapi begitu ada telepon, mohon maaf, pernikahan dibatalkan. Alhamdulillah. Loh, Bu, kok alhamdulillah? Iya, tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali semuanya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, indah nggak Bunda? Indah. Begitu Tuan Kadinya nengok dari jauh, kenapa Bunda kok anak Bunda senyum-senyum? Katanya, Ustadz, semua terjadi karena izin Allah, kehendak Allah. Pasti semuanya terbaik kalau Allah yang menentukan. Masya Allah, anak Bunda imannya luar biasa. Anak Bunda ini ketakwaannya luar biasa. Sudah lama saya mau cari istri seperti ini. Rupanya Tuan Kadinya belum nikah. Bagaimana Bunda kalau sama saya saja? Cocok Ustadz. Diteleponlah kawannya Tuan Kadi satu lagi. Tolong datang kemari. Ada apa?
Tapi kamu yang nikahkan? Enggak, saya yang jadi nikah. Rupanya Allah atur skenario supaya dia dapat jodoh yang soleh. Indah. Begitu kita tawakal kepada Allah, hasilnya indah. Ketika ibunya Nabi Musa. Bunda, siapa nama ibu Nabi Musa? Siapa nama ibu Nabi Musa? Nama ibu Nabi Musa, Ummu Musa. Ibunya Musa. Pada waktu itu Fir'aun mengumumkan semua anak laki-laki harus dibunuh. Lahir, anaknya laki-laki. Ya Allah, takut dia. Takut dia anaknya dibunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham. Orang-orang soleh itu dapat ilham, bukan wahyu. Ya, wahyu hanya para nabi dan rasul. Ada ilham masuk dalam hatinya ketika dia tahajud, takut anaknya dibunuh, masuk ilham. Apa kata Allah? Wahai bunda, letakkan anakmu di sungai. Nanti anakmu akan aku jadikan seorang nabi. Bunda, kira-kira bunda kalau dapat ilham seperti itu, anaknya diletakkan di sungai atau enggak? Wah Ustadz, jangan-jangan enggak betul kan gitu ya. Tapi begitu dia dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dia letakkan anaknya di sungai dengan peralatan seadanya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kuserahkan anakku ini kepadamu ya Allah. Aku enggak tahu ya Allah apa yang terjadi pada anakku ini. Tapi aku yakin kalau engkau yang urus, beres semuanya ya Allah. Diletakkan anak kesayangannya di sungai dan dilepas. Dengan hati yang gundah gulana, tapi keyakinan pada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Apa yang terjadi? Bunda, buah dari tawakal. Begitu anak itu hanyut di sungai, ketemu sama istrinya Fir'aun. Lagi mandi di sungai, dapat kotak. Begitu dibuka anak bayi yang sangat menggemaskan. Fir'aun mengatakan semua anak laki-laki dibunuh. Begitu dibawa ke hadapan Fir'aun, kata Asia, yang ini mas jangan dibunuh ya, aku suka. Padahal kata Fir'aun semua anak dibunuh. Kira-kira Fir'aun begitu dia bilang jangan dibunuh, dibunuh enggak? Enggak dibunuh. Rupanya sekejam-kejamnya Fir'aun nurut sama istri. Maka yang enggak nurut sama istri lebih parah dari Fir'aun. Baik Ustadz, mohon ditahan Ustadz, Masya Allah. Kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini Ustadz ya. Dan ibu-ibu Masya Allah, kisah tadi memberikan kekuatan batin kepada kita. Bahwa kalau sudah ketetapan Allah, maka sesuatu yang dipandang menurut manusia mustahil, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. سيدنا واغفر لنا من مضى وسع الكرم هو حبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال منتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أكفت يا جيرة العالم يا أحيل الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب
habibika khairul khalqi kullihim. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim. رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج أدفت يا جيرة العالم يا أحيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج أدفت يا جيرة العالم يا أحيل الجود والدرج. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو حبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال منتهي. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Masya Allah. Masih semangat Ibu? Masya Allah. Ah benar. Yang betul. Mana buktinya? Oh, buktinya siapa yang ingin bertanya? Ah kan gak semangat sedikit. Siapa yang ingin bertanya? Gak yakin saya. Nah, nanti saya tunjuk asal-asal tak ada pertanyaannya. Baik, siapa yang ingin bertanya? Dari pengajian Ikhlasia Simpang Limun. Ada yang ingin bertanya? Baik, silahkan sebut namanya dan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Emma dari pengajian Al-Ikhlasiah ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, apakah tawakal harus selalu menghasilkan hasil baik menurut kita atau justru hasil buruk pun merupakan bagian dari tanda tawakal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Contohnya seperti saat sekarang ini kita masih dalam keadaan banyak kesulitan, terutama ekonomi ataupun masalah kesehatan serta masalah keluarga. Demikian pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz kita tampung lagi pertanyaan Ustadz ya. Boleh. Baik, dari pengajian Al-Husna Medan Labuhan. Persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Rosmaini dari Majelis Ta'lim Al-Husna, Kecamatan Medan Marelan, Kelurahan Labuhan Deli. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimanakah cara kita menumbuhkan rasa tawakal itu supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi dan kita tidak rasa cemas dan takut kepada kehidupan kita sehari-hari ini. Dan bagaimanakah cara kita menjaga agar rasa tawakal kita ini tidak berubah menjadi rasa kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, biar adil nih Ustadz. Satu lagi kita tampung nih Ustadz. Boleh. Nah, dari pengajian Al-Ikhlas Pasar Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jumiati dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Pasar Merah dan sekitarnya. Yang saya ingin tanyakan Ustadz,
apa perbedaan tawakal dan pasrah atau menyerah? Terkadang saya bingung, ibu-ibu yang lain juga begitu Ustadz. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya pertanyaannya Ustadz memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya nih Ustadz ya. Dari pertanyaan Ibu Emma tadi, yang pertama apakah tawakal itu harus hasilnya baik, apakah tak baik itu juga tawakal. Kemudian dari Ibu Ros tadi ya, Ibu Ros bagaimana kita menumbuhkan rasa tawakal, kemudian menjaganya, memaksimalkannya. Kemudian Ibu Jumiati, apa perbedaan tawakal dengan pasrah ini Ustadz? Persilakan Ustadz. Baik. Ya Bunda Emma, pertanyaannya bagus ya. Kalau hasilnya baik atau buruk, apakah itu bagian daripada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ketika kita sudah faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah berusaha maksimal, sudah melakukan yang maksimal, kemudian ternyata hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, disitulah yang disebut dengan tawakal. Ketika kita puas dengan apapun hasil yang terjadi, maka kita sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang buruk ketika kita sandarkan kepada Allah, karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kita punya keinginan, tapi Allah punya keinginan, keinginan Allah lah yang terjadi. Fa'alu lima yurid. Dia akan mengerjakan, melakukan apa yang dia inginkan. Nah Bunda, begitu kita bertawakal pada Allah, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, itu bagian daripada hikmah yang Allah akan berikan. Nah, contoh, saudara kita yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Tapteng, yang ada di Aceh sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu buruk? Belum tentu. Bisa jadi dengan ujian yang Allah berikan itu mereka menjadi kekasih-kekasih Allah. Sebagaimana Rasul mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan, Allah itu kalau mencintai seorang hambanya, ibtalahu, Allah akan berikan ujian sama dia. Idza radiya falahu ridha. Apabila orang yang diuji tadi itu mengatakan, ya Allah, terima kasih ya Allah, aku yakin banjir ini ya Allah kau berikan kepadaku karena engkau sayang sama aku ya Allah, supaya aku lebih banyak menyadari bahwa semua milikmu ya Allah, aku gak punya apa-apa ya Allah, aku ini miskin ya Allah, aku ini fakir ya Allah, aku ini sok kaya ya Allah, aku ini selama ini sok punya ya Allah. Begitu kau habiskan semuanya, baru aku sadar ya Allah, lillahi ma fis samawati wal ard, milik engkaulah semua yang di langit dan di bumi. Hilang kesombongan dari dirinya. Saya waktu ngantar bantuan ke Aceh itu, di jalan dia mengatakan, kami nggak butuh uang, uang nggak ada harganya di sini, kami hanya butuh makan. Ya Allah, Bunda, itulah hikmah ketika Allah ambil itu. Ya Bunda Emma. Jadi itu ya, semuanya adalah kebaikan. Masya Allah. Baik, sudah merangkum ketiga pertanyaan ya, jawabannya sudah merangkum ketiga pertanyaan, dan kita buka kembali sesi kedua pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Wah, tak habis-habis. Yang mahasiswa ada yang ingin bertanya? Ada? Cukup? Baik. Ada atau tidak? Enggak. Baik, kita ini nampaknya mahasiswa nih, Ustadz biar aja yang senior, ya kami ngalah aja katanya. Iya, baik. Kita persilakan dulu ke Ibu pengajian Al-Husna. Siapa yang ingin bertanya lagi? Ada? Al-Husna, Al-Ikhlasiyah. Silakan. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Rosita dari pengajian Al-Ikhlasiyah Simpang Limun, mau bertanya Pak Ustadz. Bagaimana menenangkan hati para ibu-ibu semua ini yang takut akan kekurangan rezeki dari Allah. Padahal Allah sendiri telah menjamin rezeki kepada setiap makhluknya. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua Ustadz, apakah tawakal itu berarti kita menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita?
Hanya itu Ustaz. Baik. Ya. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung satu lagi ya, pertanyaan satu lagi dari pengajian Al-Husnah. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anissa Huri dari Kecamatan Medan Marelan, Kelurahan Labuhan Deli. Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz, banyak orang yang rajin berdoa tapi dia tidak merasa tenang Ustadz. Dan bagaimana hubungan berdoa, berikhtiar dan bertawakal, dan apakah kualitas sholat seseorang, dapat menumbuh keimanan kita? Terima kasih Ustadz, itu saja Ustadz, dan saya ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini luar biasa pertanyaan ibu-ibu nih. Luar biasa tajam, lugas, tepat sasaran ini ya, Masya Allah. Mungkin semuanya sesuai dengan pengalaman pribadinya ya. Baik, Ustadz, ini ada dua pertanyaan terkait yang pertama, bagaimana menenangkan hati Ustadz ketika ada rasa takut kekurangan, takut kehilangan, begitu Ustadz kan? Iya. Kemudian bagaimana kita bisa logowo nih, tawakal berapapun rezeki yang datang gitu. Kemudian tadi pertanyaan dari Ibu pengajian Al-Husnah, Ustadz, banyak orang yang rajin berdoa tapi kadang tidak merasa tenang. Tidak merasa tenang. Kemudian apa hubungan antara doa, ikhtiar, tawakal ini Ustaz? Baik. Bisa dijawab Ustaz? Ya, Bunda sekalian, pertanyaannya sangat bagus sekali. Coba sekarang semuanya yang ada di studio ini sandarkan, ya, bersandar ke tempat kursinya. Kemudian serahkan, sandarkan semuanya. Gimana Bunda? Enak? Kenapa? Karena yakin bahwa kursinya kuat. Tapi begitu Bunda bersandar semuanya, ya Ustadz kita bersandar, kemudian bunyi pula kursinya, mau roboh, maka muncul kekhawatiran, takut. Kenapa? Karena sandarannya mau roboh. Orang yang bersandar kepada harta, bersandar kepada jabatan, pangkat, bersandar kepada manusia, maka dia akan muncul kesedihan ketika yang disandari hilang. Tapi siapa yang bersandar pada Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat, Allah Maha segalanya, Allah nggak pernah hilang, maka dia selalu kuat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah kalian bersandar kepada Allah kalau kalian betul-betul orang beriman, kata Allah. Nah itu kesedihan muncul tuh karena itu. Ustadz, saya sudah bertawakal tapi kok sedih. Itu tawakalnya bukan kepada Allah tapi kepada benda. Ya, kalau tawakal kepada Allah nggak pernah sedih. Kenapa? Karena Allah nggak pernah pergi. Memang suami pergi, diambil orang. Tapi Allah nggak pergi. Memang jabatan hilang, tapi Allah nggak hilang. Memang caleg nggak ada yang milih. Udah dikasih karpet, udah diaspal, udah dikasih uang banyak, nggak kepilih. Ya biarin. Yang penting Allah nggak jauh. Ya Bunda, begitu juga dengan ikhtiar, doa dan tawakal, semuanya akan kita rasakan nikmatnya kalau kita betul-betul harapan kita hanya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bersandar hanya kepada Allah. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Ustadz mohon ditahan Ustadz, kita akan lanjutkan setelah segmen berikutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi dari narasumber kita. Tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI.
وأشغل الظالم بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masih semangat Ibu? Adik-adik masih semangat? Masya Allah luar biasa. Takbir. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tadi mendengarkan lagu tadi ingin meneteskan air mata. Luar biasa ya. Kalau sudah dari hati akan masuk ke hati. Ya. Sebagaimana tausiah Ustadz kita hari ini juga sungguh menyadarkan hati kita tentang tawakal. Baik, kembali saya memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya kembali kepada Al-Ustadz kita. Pengajian dari Al-Ikhlas Pasar Biru. Oh Pasar Merah ya, persilahkan. Tandanya fokus, tandanya fokus. Ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin saya perkenalkan diri saya. Nama Ibu Yus Anidar. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana rasa ibu-ibu Pak, ibu-ibu untuk bertawakal jika anaknya masih belum berubah dari kelakuannya, susah diarahkan, malas belajar, apalagi malas sholat. Sesudah capek kita memberi arahan. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah luar biasa ya. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanyanya penuh dengan emosi sehingga lupa mengucapkan salam di akhir. Gak apa-apa Ibu, luar biasa ya. Semangat ya, penuh dengan penghayatan, penjiwaan ya kan. Gak mau kalah dengan vokalis tadi Ibu ya. Baik, yang adik-adik mahasiswa ada enggak nih?
Oh ada ya, kita kasih dulu kesempatan Ibu ya sama adik-adik mahasiswa ya. Dari tadi mereka mengalah-mengalah aja. Silahkan Ibu bisa diberikan mikrofonnya kepada adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Nisa Fatika, seorang mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ustadz, kita generasi muda, generasi yang hidupnya serba cepat gitu Ustadz. Jadi kita semua dalam hidup yang serba cepat ini sering merasa tertinggal gitu Ustadz. Kami generasi muda ini berteman dengan overthinking gitu Ustadz. Sering merasa tertinggal melihat kawan serba ada dan lain sebagainya gitu Ustadz. Jadi overthinking ini apakah bisa dikatakan sebagai orang yang kurang bertawakal gitu Ustadz? Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz ini 2 pertanyaan dulu kita jawab Ustadz, dipersilakan Ustadz. Baik, bunda sekalian yang dimuliakan Allah, para mahasiswa dan para pemirsa di rumah. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa tawakal itu membuat kita bahagia. Mengapa? Karena semua yang kita usahakan, apapun itu hasilnya, semuanya kita serahkan kepada Allah dan Allah lebih tahu yang terbaik yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha mendidik anak kita, mensekolahkan anak kita, mengingatkan anak kita, maksimal sudah kita lakukan. Anak kita juga enggak berubah. Maka munculkan dalam diri kita bahwa hidayah itu bukan kita yang ngasih, tapi hidayah itu Allah yang ngasih. Yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan Allah bisa menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, anakmu, suamimu, istrimu dan siapa saja. Walakin Allah yahdi may yasha. Hanya Allah lah yang memberikan hidayah itu. Ya, begitu juga anak-anak muda ketika mengalami kegalauan dengan perkembangan teman-teman, dengan kesuksesan teman-teman, dengan harta dan segala macam, muncul overthinking, ya. Tanamkan dalam hati bahwa selama aku bersama Allah, maka tidak ada yang membuat aku sedih. Selama aku bersama Allah, semuanya akan bahagia. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut, jangan sedih, Allah bersamamu. Dan tidak akan Allah tinggikan seseorang kecuali disebabkan karena keimanan dalam dirinya. Tidak pernah Allah mengangkat derajat hanya orang-orang kaya. Tidak pernah Allah mengangkat derajat hanya orang-orang yang berkuasa. Tapi yang Allah angkat derajatnya orang-orang beriman. Kalau orang-orang yang paling kaya yang Allah angkat derajatnya, maka Korunlah yang pantas diangkat derajatnya. Kalau orang yang paling berkuasa diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya, maka Fir'aunlah yang pantas untuk mendapatkan kemuliaan. Tapi Allah mengatakan bahwa orang-orang yang berimanlah yang Allah angkat derajatnya. Ya, maka sebagai mahasiswa yang paling penting untuk dilakukan adalah hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Luar biasa. Baik, terkait dengan tema kita ini semakin dipertanyakan semakin mendalam. Jadi saya buka kembali sesi yang ketiga. Masih ada pertanyaannya, Ibu? Nggak yakin saya ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Oh, luar biasa nih Ustaz. Semua. Iya Ustaz, nampaknya sampai jam 10 malam kita sini Ustaz. Baik, saya persilakan kembali ke Majelis Ta'lim Ikhlasiyah Simpang Limun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Samsiah, pengajian dari Al-Ikhlasiyah Simpang Limun. Di sini saya ingin bertanya Ustadz, ketika usaha kecil-kecilan
tidak berjalan lancar, bagaimana memastikan sabar dan tawakal agar tidak putus asa, Ustadz? Hanya itulah pertanyaan saya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin ini spesial kita jawab Ustadz satu pertanyaan, Ustadz. Persilakan Ustadz. Baik Bunda, ya. Allah mengatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah berada dalam ketetapan Allah. Tidak akan meninggal manusia sebelum dihabiskannya rezekinya. Sebelum dihabiskan rezekinya manusia masih bernyawa. Tapi kalau jatah rezekinya sudah habis, walaupun dia sehat langsung meninggal. Kenapa? Nggak ada lagi jatah rezekinya. Dan rezeki itu seperti kematian, tidak pernah salah alamat. Malaikat maut nggak pernah salah alamat ngasih menyambut nyawa orang. Oh maaf ya, Bu Nurul ya, bukan. Oh maaf salah alamat sebelah sana, nggak ada. Ya, malaikat maut itu kalau nyabut nyawanya pas alamatnya. Gitu juga malaikat yang mengantarkan rezeki itu nggak pernah salah alamat. Rezekinya semuanya sudah ada kadar-kadarnya. Dan kita berusaha bekerja Bunda, berjualan segala macam itu dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Adapun rezekinya sudah ketetapan Allah. Ada orang kerjanya biasa-biasa, rezekinya banyak. Ada orang kerja siang dan malam, rezekinya segitu juga. Ya. Ada orang yang tukang beca, kemudian cuci kain, tapi anaknya gendut-gendut. Ya, padahal anaknya dilepas pagi pulang sore. Ya, pagi dilepas pulang sore masih gendut-gendut. Kenapa? Allah sudah kasih rezekinya, ya BPJS-nya nggak kepake. Tapi ada yang kaya raya, asih opname aja. Ke Pineng, ke Australia, kemana-mana. Bolak-balik sakit-sakit terus. Kenapa? Memang ada jatah-jatahnya. Alhamdulillah. Bunda sama-sama saya kasih amalan. Ucapkan ini pagi, sore, dan kapan saja. Ya, zikir bersama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. 1, 2, 3. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sekali lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah pelindung penolong kita dan cukup Allah yang ngasih rezeki kita. Kita nggak butuh selain Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Bunda dibahagiakan Allah, masuk surga semuanya. Amin ya Allah, luar biasa, Masya Allah. Baik, luar biasa pertanyaan ibu-ibu ya, semakin membuka ilmunya ya, semakin membuka cakrawala. Baik, kita persilahkan lagi. Ada pengajian Al-Husna ada lagi? Oh luar biasa nih Ustaz, hebat-hebat ibu-ibu nih Ustaz. Persilahkan dulu, belum lagi persilahkan udah berdiri nih Ustaz. Iya silahkan ibu, silahkan. Semangat ya Pak Ustaz. Iya semangat 45 ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanah dari pengajian Al-Husna Medan Labuan. Mau bertanya nih Pak Ustadz, kalau suami yang sering lalai dalam beribadah, terus sibuk dengan dunia gitu Pak Ustadz kan, kita kadang istri suka merasa sendiri, beribadah sendiri, apa-apa sendiri. Maksudnya dalam agama gitu Pak Ustadz ya. Apakah tawakal itu masih tetap bisa membantu si istri tersebut dalam menjaga rumah tangganya Pak Ustadz? Cuman itu aja yang saya tanya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya agak romantis ini Ustadz. Agak romantis. Silahkan Ustadz. Masya Allah, ini pertanyaan yang sebenarnya banyak dialami orang, cuma diwakilkan ya. Iya. Ya Bunda sekalian, ada 2 pintu surga ya yang akan dimasuki oleh seseorang. Jadi di dunia ini orang masuk surga lewat 2 cara.
Ada dengan cara bersyukur, ada dengan cara bersabar. Nah kadang-kadang Allah anugerahkan kita masuk surga dengan cara bersabar. Suami nggak cocok. Jangan pula dibilang, nyesel pula aku milih dia. Jangan. Itu sudah pilihan kita, nikmati. Ya, kenapa? Rupanya Allah ingin bukakan pintu surga kita lewat sabar. Ya Bunda, kan ada cerita itu, ada orang yang nikah 2 orang, satu cantik, satu jelek. Suaminya jelek, istrinya cantik. Istrinya bertanya kepada suaminya, "Dek, apa Bang, kenapa Abang kok mau nikah sama aku?" "Supaya aku bersyukur, Dek, kalau lihat wajahmu, alhamdulillah istriku cantik." "Adik, kenapa kok menikah sama Abang?" "Ya supaya aku bersabar Bang, setiap lihat wajah Abang jelek, amit jabang bayi." Sabar aku Bang. Karena duanya ini bersyukur dan bersabar, suami istri dapat pahala tiap hari. Si suami nengok istrinya, alhamdulillah. Istri nengok suaminya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Bunda, ya, nikmati aja. Bisa jadi dengan kita menikmatinya, dengan kita bersyukur, dengan kita bertawakal. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Allah akan ganti yang lebih baik. Ya, Allah akan berikan yang lebih baik. Itu ya Bunda. Jangan ditulis di Facebook, ya. Jangan tulis Facebook. Adukan sama Allah, ya Allah, aku kepingin suamiku jadi suami yang soleh, bersamaku tahajud bareng ya Allah, bersamaku ibadah bareng ya Allah. Adukan sama Allah, tawakal sama Allah. Insya Allah Allah berikan hidayah. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalau seperti itu semakin romantis. Semakin ya, romantis. Masya Allah. Kalau tadi pertanyaannya sedih-sedih, kesulitan, ini agak-agak indah gitu Ustaz ya, semakin romantis. Pertanyaan yang terakhir nih Ustaz, mudah-mudahan romantis juga ini. Silakan dari pengajian Ibu-Ibu Al-Ikhlas Pasar Putih. Oh merah, ya merah. Warna-warni ya. Warna-warni Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Sri Wahyuni, kami dari Masjid Taklim Al-Ikhlas Pasar Merah dan sekitarnya. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana tawakal yang benar ketika kita menghadapi bencana alam seperti banjir, longsor atau angin kencang yang baru terjadi di daerah di Sumut ini dan Aceh juga Padang. Bagaimana kita supaya bertawakal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah peristiwa yang cukup luar biasa nih Ustadz ya. Bukan hanya melanda di sebagian tempat tapi hampir beberapa tempat ini Ustadz ya, luar biasa, sangat luas sekali nih musibah yang dihadapi nih. Ustadz, pertanyaan Ibu tadi Ustadz, bagaimana tawakal yang sesungguhnya nih Ustadz ketika kita menghadapi bencana yang luar biasa seperti ini? Silakan Ustadz. Baik. Ya, Bunda sekalian dan seluruh para pemirsa di rumah dan studio. Ya, rukun dari tawakal ya. Tawakal itu tidak akan disebut tawakal kalau dia tidak melakukan ikhtiar, usaha. Jadi tawakal itu disebut tawakal setelah dia melakukan ikhtiar, usaha yang maksimal, baru disebut tawakal. Terjadinya bencana banjir di Sumatera dan di beberapa daerah, maka pertama kita ikhtiarkan dulu bagaimana supaya nggak banjir. Misalnya dengan cara jangan hutannya digundul, jangan hutannya dibuat jadi sawit. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa menampung air yang banyak. Karena Allah menciptakan hutan kita, memang Allah menciptakan gunung-gunung dan bukit-bukit, memang cocoknya sama tumbuhan yang diciptakan oleh Allah di situ. Apa itu? Yang akarnya akar tunggang, yang akarnya bisa menahan air, bisa menahan tanah. Kalau diganti akar serabut, ya hancur. Maka ikhtiarnya salah. Ustadz, saya kepingin kali anak saya jadi dokter Ustadz, saya tawakal. Di mana kuliahnya? Teknik Ustadz. Ya macam mana? Nggak cocok usahanya sama ikhtiarnya. Saya kepingin Ustadz, Indonesia ini nggak banjir. Terus dibuat
gundul, dibuat ditanamin pohon-pohon yang nggak cocok, ya nggak pas, ikhtiarnya nggak pas, ikhtiarnya harus pas. Apa itu? Berikan hutan-hutan lebat yang ada di gunung, yang ada di bukit untuk menampung air, untuk menahan batu, untuk menahan tanah, dan kemudian masyarakat ajari untuk cinta lingkungan. Nah, setelah itu begitu jadi hujan, kita sudah ikhtiar maksimal, banjir juga, maka kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sudah Kau takdirkan kami harus banjir. Jadi harus ikhtiar maksimal, kita doa bersama, kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa ya. Ini kalimat, walaupun bukan kalimat penutup, tapi serasa kalimat penutup luar biasa Ustadz. Boleh diberikan kalimat penutup kembali Ustadz supaya mengecas kita ini benar-benar bisa berbuat tawakal dan meningkatkan tawakal. Singkat Ustadz. Ya bunda sekalian, para pemirsa di rumah, di studio, dan semua yang hadir, ya, tidak akan mungkin kita ini bisa merasakan cinta kepada Allah, merasakan kekuasaan Allah, merasakan kedekatan kepada Allah kalau kita tidak menyerahkan semua hasil dari apa yang kita usahakan kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah, maka muncul ketenangan, ketentraman, akan muncul keyakinan, akan muncul kecintaan semakin dalam kepada Allah. Allah anugerahkan kebahagiaan, Allah anugerahkan surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Maka kita serahkan apapun yang kita miliki, apapun yang kita usahakan hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Ustadz mohon untuk memimpin doa mengakhiri majelis kita hari ini. Persilakan Ustadz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi jema'in. Amin. Ya Allahu ya Hayyu, ya Allahu ya Qayyum, ya Allahu ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki kekuasaan langit dan bumi ya Allah. Engkaulah yang menakdirkan semua yang terjadi ya Allah di langit dan di bumi. Ampuni kami ya Allah. Jikalau apa yang kami alami selama ini, apa yang Engkau berikan kepada kami jarang mensyukurinya ya Allah. Kami banyak mengeluhkan ya Allah. Jadikan kami ya Allah hamba-hambamu yang bertawakal hanya kepadamu ya Allah. Yang berserah hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah di seluruh Indonesia ya Allah. Engkau anugerahkan ya Allah ketabahan, kesabaran dalam hati mereka ya Allah. Engkau berikan ya Allah ganti yang terbaik dari harta-harta mereka yang hilang ya Allah. Harta-harta mereka yang Engkau ambil ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikan mereka yang wafat syahid di jalan-Mu ya Allah. Jadikan mereka yang wafat, Engkau wafatkan husnul khotimah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikan kami ya Allah yang hadir pada hari ini hamba-hamba kesayangan-Mu ya Allah. Wafatkan kami semua yang hadir di rumah, di studio ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita munajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak ibu-ibu, orang tua saya, adik-adik, mahasiswa. Insyaallah kita akan ketemu pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Sehat selamat sampai di rumah, kirim salam kepada keluarga. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz tadi dapat kita hayati, kita amalkan, dan insyaallah kita istiqamahkan dalam sisa-sisa kehidupan kita. Saya Uzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya 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 Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah